Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Bisnis pada Zaman Rasulullah, yang beranggotakan saya sendiri Zulhikmah Putri Mustafa bersama 3 rekan saya, Bahrani Kurnia Azamta, Brilian Ramadona, dan Muhammad Jamal Gofir. Yang pertama, bisnis zaman Arab kuno. Berbicara sejarah umat manusia tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang suku bangsa tertua di muka bumi, yaitu bangsa Arab. Sejarah kaum terdahulu dalam sepak terjang mereka menjadi kisah yang seperti tak habisnya dikupas baik dari sisi positif maupun negatif. Termasuk dalam hal bisnis, bangsa Arab juga memiliki sejarah yang sangat menarik. Saat ini kita akan berbicara tentang bisnis bangsa Arab kuno. Masyarakat Arab kita diketahui sangat dekat dengan dunia bisnis atau perdagangan. Sebelum Islam hadir, biasanya bangsa Arab menopang hidupnya dengan melakukan jual beli. Pasalnya, mereka tak memiliki sumber daya alam yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup. Melihat sebagian besar tanah Arab merupakan kawasan tandus dan gersang, mereka tidak bisa mengelola pertanian kecuali di beberapa kawasan kecil yang lahannya subur. Selanjutnya, adapun beberapa bisnis bangsa Arab zaman kuno. Yang pertama, bisnis kaum Magan. Bisnis utama adalah mineral tembaga dan diorit atau sejenis batuan yang pada waktu itu sangat berharga. Yang kedua, bisnis kaum Ad adalah perdagangan kemenyan yang pada waktu itu merupakan produk berharga mahal. Yang ketiga, bisnis kaum Samud adalah perdagangan barang pecah belah atau tembikar unik dengan kualitas dan seni yang sangat tinggi. Selain itu, juga jual beli produk kemenyan, mir, dan rempah-rempah dari Arab Selatan. Yang keempat, bisnis kaum Minea adalah jasa gudang penyimpanan dan jasa transit atau penghubung. Dan produk utama perdagangan kaum ini adalah rempah-rempah, mir, dan kemenyan. Yang kelima, bisnis kaum Saba. Komoditas utamanya adalah cendana, gaharu, rempah-rempah, dan tumbuhan beraroma untuk penyedap masakan. Yang keenam, bisnis kaum Hadramaut adalah kurma, tawas, altamun, kemenyan, barang tenunan, dan perak. Yang ketujuh, bisnis kaum Lakmi adalah rempah-rempah dan jasa perdagangan. Seperti kita ketahui, hampir seluruh suku bangsa Arab meraih kemakmuran ekonomi penduduknya melalui bisnis perdagangan, baik berupa jasa maupun barang. Namun di antara mereka ada beberapa kaum yang Allah abadikan dalam Al-Quran karena keberpalingan di antaranya. Kaum As, Samud, Saba. Allah yang menghancurkan mereka karena aktivitas bisnis mereka malah semakin berbuat kedurhakaan. Ini menjadi pelajaran penting untuk pengusaha saat ini bahwa jangan sampai aktivitas bisnis melalaikan dan melupakan kita kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya aktivitas bisnis sebagai salah satu wasilah atau jalan agar kita mampu mengemban amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ya, selanjutnya Quraisy sebagai suku pedagang. Dua pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, sejarah pernikahan Quraisy, dan yang kedua, pernikahan bangsa Arab. Sejarah perniagaan Quraisy. Jika dipandang dari segi geografis, kota Makkah terletak di tengah jalur yang menghubungkan antara Habasyah di selatan dan Syam di utara. Banyak orang-orang sedang melakukan perjalanan menuju kedua daerah tersebut, menjadikan Makkah tempat persinggahan. Hal ini dikarenakan Makkah memiliki sumber air yang cukup melimpah untuk melepas dahaga para pengguna jalan tersebut. Jauh sebelum Makkah terkenal menjadi pusat perdagangan di daerah Jazirah Arabia, pada abad ke-3 sebelum Masehi telah berdiri Petra yang dihuni oleh orang-orang Nabatea. Kota ini letaknya lebih strategis lagi dibandingkan Makkah, karena terletak di antara jalur perdagangan antara wilayah timur, barat, selatan, dan utara. Para ahli sejarah mengatakan Petra berdiri berkat anugerah geografis yang strategis. Orang-orang yang berasal dari Yaman di selatan menuju wilayah Syam di utara
dan orang-orang yang datang dari timur menuju ke barat menjadikan Petra sebagai tempat berteduh yang nyaman dan aman. Petra berkembang menjadi kota transit bagi para pedagang yang datang. Di utara Petra berdiri kota Tadmor atau Palmyra yang pada masa sekarang berada di wilayah Syria. Kota ini juga adalah pusat perdagangan. Puncaknya menurut catatan sejarah terjadi pada masa Raja Oziana pada tahun 267 Masehi, tetapi bangsa Romawi menghancurkannya pada tahun 273 Masehi. Berbeda dengan kedua kota tersebut, maka lebih spesialis lagi. Selain menjadi kota untuk merilut perbekalan, di sana terdapat Ka'bah yang banyak dimuliakan oleh para penganut agama Samawi. Orang-orang Yaman sejak dipimpin kaum Saba berabad-abad sebelum Masehi telah banyak kita tahu bahwa Ka'bah didirikan sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dengan begitu, maka menjadi pusat komunitas strategis pula, karena letaknya ada di wilayah jalur perdagangan yang menghubungkan selatan dan utara Jazirah Arab, dan juga terdapat Ka'bah yang disucikan. Pada masa sebelum Islam, sejarawan Al-Mas'udi menceritakan terdapat dua kabilah besar di Mekah pada saat itu, yaitu kabilah Jurhum dan kabilah Amalik. Jurhum dipimpin oleh Haris ibnu Madod menempati wilayah utara Mekah. Kabilah Amalik dipimpin oleh Sumaidah ibnu Webar menempati wilayah selatan Mekah. Dua kabilah ini mewajibkan orang-orang yang melewati Mekah untuk membayar pajak. Pajak dikenakan untuk membayar sumur-sumur yang dimanfaatkan airnya. Hal tersebut berlanjut hingga Mekah dipimpin oleh Abu Washan dari suku Khuza'ah. Kemudian pada pertengahan abad ke-5 Masehi, Qusay bin Kilab, seorang pemuka Quraisy, memegang tampuk pemerintahan atas suku-suku yang berada di wilayah Mekah. Di bawah kepemimpinan Qusay bin Kilab, ia menghapus secara total pajak atau bea masuk ke wilayah Mekah. Hal inilah yang menjadi titik awal politik baru dalam perdagangan di wilayah Mekah. Tentu saja penghapusan pajak menarik para kafilah-kafilah dagang yang berbondong-bondong masuk ke Mekah. Di wilayah Mekah terdapat sebuah pusat perdagangan yang bernama Ukas, yang sangat ramai dikunjungi khususnya pada musim haji setiap tahunnya. Riwayat tentang bebasnya pajak ini banyak dikisahkan oleh para ahli sejarah, salah satunya At-Tabari, yang mengatakan bahwa Qusay bin Kilab pernah berpidato di tengah-tengah masyarakat seraya berkata, "Wahai bangsa Quraisy, Anda sekalian adalah penghuni rumah Tuhan atau Ka'bah, dan mereka adalah para berziarah sekaligus tamu Tuhan. Perlakukanlah mereka layaknya kerabat yang bertamu ke rumah-rumah kalian. Maka buatkanlah bagi mereka makanan dan minuman agar hilang rasa lapar dan dahaga di tubuh mereka. Jika hartaku cukup untuk memenuhi kebutuhan para tamu Tuhan ini, tentu aku akan melakukannya sendiri." Selanjutnya, perniagaan bangsa Arab. Hampir seluruh bangsa Arab meraih kemakmuran ekonomi penduduknya melalui bisnis perdagangan, baik berupa jasa maupun barang. Bangsa Arab memiliki letak geografis di tengah negara-negara paling besar dan paling awal memiliki kebudayaan. Ke arah timur laut ada negara Persia, ke arah barat laut ada negara Romawi, Mesir. Ke arah barat daya di balik lautan ada negara Ethiopia, dan di sebelah selatan ada Samudra Hindia yang memisahkannya dengan negara India. Tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa sebagian besar perdagangan dunia sejak zaman kuno sampai abad pertengahan adalah perdagangan di antara negara-negara ini. Dua negara besar yang selalu bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan kekuasaan di dunia, yaitu Persia dan Romawi, memiliki hubungan dagang dengan bangsa Arab di utara dan selatan, meskipun dengan taraf yang lebih rendah, dan bangsa Arab juga memiliki hubungan dagang dengan India, Yaman, Amman, dan Bahrain. Ada dua jalur transportasi perdagangan di Jazirah Arab, yakni jalur timur dan jalur barat. Jalur timur yang menghubungkan Yaman dengan Irak membawa komoditas Yaman, India, dan Persia melintasi bagian barat Irak, kemudian gurun pasir, dan akhirnya sampai di pasar-pasar Syam. Jalur yang kedua yaitu jalur barat merupakan jalur yang penting, yaitu jalur yang menghubungkan Yaman dengan Syam melintasi wilayah-wilayah Syam dan Hijaz, membawa komoditas Yaman, Ethiopia, dan India ke Syam, dan sebaliknya membawa komoditas Syam ke Yaman lewat jalur laut. Di kalangan bangsa Arab kuno, orang-orang Arab dikenal sebagai pedagang perantara yang selalu menjaga jalur perdagangannya sesuai dengan kebiasaan mereka dan penguasaan mereka terhadap gurun.
Peta geografis negara mereka adalah lingkaran penghubung di antara kerajaan-kerajaan dunia masa lalu. Bangsa Quraisy dalam jalur perdagangan itu adalah juaranya. Merekalah yang memimpin bangsa Arab di semua sisi. Nama Quraisy sendiri seolah terdengar seperti bentuk tasghir ta'dhim atau pengubahan bentuk kata dengan maksud membesarkan. Berasal dari kata al-Qorsh yang artinya seekor binatang besar di laut, ditakuti oleh binatang-binatang laut lainnya. Peta geografis negara Arab yang sangat strategis ini seringkali mengundang pihak lain untuk menguasainya. Alexander the Great misalnya pernah menyerang Arab, namun tidak lama kemudian ia meninggalkannya. Raja-raja Persia, Babilonia, dan Mesir di masa lalu juga sangat ingin menguasai negara Arab. Anehnya, ia tetap terjaga seperti adanya sampai akhirnya Inggris berhasil menancapkan kekuasaan di bagian timur dan barat Jazirah Arab. Mereka berhasil menguasai Aden, sebuah pelabuhan alamiah Yaman, di mana kapal-kapal dari Ethiopia dan India berlabuh. Inggris juga menguasai Aqabah, sebuah tempat perhentian kafilah-kafilah Arabia di masa lalu, dan merupakan pelabuhan Romawi pertama yang dikuasai oleh bangsa Arab. Orang-orang Yaman di masa lalu melakukan transportasi perdagangan antara negara-negara Arab dan negara-negara di sekitarnya. Hal ini terus terjaga sampai datangnya abad 6 Masehi. Mereka bersama kerajaan-kerajaan lainnya memonopoli perdagangan di kawasan Jazirah Arab. Mereka membawa kurma, kismis, kulit, kemenyan, batu-batu mulia, kain-kain tenun yang mereka dapatkan dari negara asal dengan cara menukarkannya dengan barang-barang lain. Mereka juga membawa barang-barang dagangan yang mereka buat sendiri, seperti parfum, minyak wangi, dan kemudian mereka jual di pasar-pasar dunia di masa lalu seperti Asia, Afrika, dan Eropa. Untuk jangka waktu yang lama, mereka menjadi pengawas perdagangan dunia. Seiring berjalannya waktu, di tengah jalur yang mereka lewati ini, muncul dua stasiun perdagangan besar, yaitu Mekah dan Madinah. Dua kota ini menjadi penting dan para penduduknya ikut ambil bagian dalam bisnis dagang bersama dengan orang-orang Yaman. Ketika masuk ke abad 6 Masehi, secara bertahap kendali perdagangan mulai berpindah dari tangan orang-orang Yaman kepada suku Quraisy, sebuah kabilah Mekah yang disegani. Suku ini mulai menggantikan peran-peran orang Yaman dalam memonopoli perdagangan kawasan Jazirah Arab, apalagi dalam suasana keamanan yang tidak menentu. Perangan, krisis, dan persaingan yang terjadi antara Persia dan Romawi merupakan beberapa faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap muncul dan berkembangnya perdagangan Mekah. Namun perdagangan Persia tetap berada dalam kendali orang-orang Yaman. Wilayah-wilayah di Arab sendiri tidak memiliki kesamaan karakter dalam bisnis. Seperti contoh, Najd adalah wilayah yang kering berpasir dan tidak ada usaha pertanian bagi penduduknya. Maka di Yaman kita menemukan banyak wilayah pertanian yang sangat subur yang memberikan hasil berlimpah. Kita juga menemukan sebagian di kota Hijaz ada yang memiliki ketandusan seperti Mekah. Namun sebagian yang lain banyak terdapat wilayah pertanian dan perkebunan kurma seperti Madinah dan Thaif. Meskipun keduanya tidak setaraf dengan Yaman, Imam Al-Alusi mengatakan bahwa penduduk Yaman dan Bahrain memiliki perniagaan yang sangat luas dan penghidupan yang sejahtera karena negeri-negeri mereka sangat subur dan mengandung banyak kekayaan alam, sementara kekayaan dan perniagaan penduduk Najd berada di bawah mereka karena sebagian besar wilayah negeri mereka adalah pasir. Ada dua unsur yang sangat berpengaruh dalam perdagangan di negeri Arab, yaitu orang-orang Nabatean dan orang-orang Yahudi. Yang pertama membawa minyak dan kapur dari Syam ke Hijaz dan Irak. Lalu dari kedua wilayah itu mereka membawa kulit, kurma, dan produk-produk lainnya. Mereka ikut ambil bagian dalam kafilah dagang bangsa Arab, sekaligus membangun pasar untuk mereka sendiri di negeri-negeri Arab. Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Hashim dalam salah satu perjalanannya singgah di pasar-pasar orang-orang Nabatean.
Ketika terjadi futuh Islam dan banyak pertempuran, para pedagang Nabatean berperan sebagai pembawa berita antara Syam dan Hijaz. Orang-orang Yahudi sangat terkenal dalam soal perdagangan, khususnya Yahudi Hijaz. Salah satunya adalah Rafi al-Haidari yang mengirim barang dagangannya lewat kafilah-kafilah dagang ke Syam. Dari Syam, ia kemudian mengimpor berbagai macam kain. Dapat dikatakan bahwa bisnis kurma dan gandum merupakan khususan mereka di utara Hijaz. Namun posisi orang-orang Yahudi lebih tinggi dibandingkan orang-orang Nabatean karena yang disebut pertama itu menetap di Jazirah Arabia, sehingga mereka dapat bersaing dengan penduduk asli Arabia. Nah, yang perlu dicermati adalah bahwa setelah orang-orang Yahudi turut serta menikmati keuntungan-keuntungan perdagangan bersama dengan penduduk Madinah, namun mereka takut dalam rivalitas ini. Akhirnya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah menyemai benih-benih permusuhan di antara dua suku, Aus dan Khosraj. Ketika permusuhan sudah benar-benar terjadi antara keduanya, orang-orang Yahudi pun memanfaatkan situasi ini untuk menguasai perdagangan dan mengembangkan harta benda mereka. Ketika orang-orang Muslim hijrah ke Madinah dan kemudian penduduk Madinah sendiri itu masuk ke dalam agama Islam, orang-orang Yahudi kerap kali melakukan kejahatan terhadap umat Islam dan mendorong suku-suku Arab untuk mendukung mereka. Di samping itu, mereka juga memutuskan perjanjian dengan Nabi Muhammad, sekaligus menikam umat Islam dari belakang. Terhadap hal itu, Nabi memandang perlunya mengambil tindakan tegas terhadap mereka. Maka, Nabi mengusir Yahudi Bani Qainuqa dan kemudian Bani Nadir dan wilayah Syam, Bani Nadir dari wilayah Syam. Maka Nabi mengusir Yahudi Bani Qainuqa dan kemudian Bani Nadir dari wilayah Syam. Tindakan serupa juga diambil terhadap Bani Quraizah. Maka Madinah dan sekitarnya bersih dari orang-orang Yahudi. Dengan begitu, kendali perdagangan kembali kepada penduduk setempat. Dan ketika Islam berkuasa, kegiatan perdagangan bangsa Arab tidak dibatasi, melainkan tetap berlanjut seperti di masa jahiliyah. Bahkan perdagangan pada masa Islam merupakan kelanjutan dari perdagangan pada masa jahiliyah. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tahapan bisnis Rasulullah. Bagian pertama dari pembahasan ini adalah perkembangan karir bisnis Rasulullah. Jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship dalam diri Muhammad tidak terjadi begitu saja, tetapi hasil dari suatu proses panjang dan dimulai sejak beliau masih kecil. Jauh sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau sudah dikenal sebagai pedagang. Bahkan sejak kecil, putra dari Abdullah dan Aminah ini telah menunjukkan kesungguhannya dalam bidang bisnis dan wirausaha. Muhammad mulai merintis karir dagangnya saat berusia 12 tahun dan memulai usahanya sendiri ketika berumur 17 tahun. Pekerjaan sebagai pedagang terus dilakukan hingga menjelang beliau menerima wahyu. Kenyataan ini menegaskan bahwa Muhammad telah menekuni dunia bisnis selama lebih kurang 25 tahun, lebih lama dari masa kerasulan beliau yang berlangsung sekitar 23 tahun. Terjunnya Nabi Muhammad dalam perniagaan sejak dini tidak terlepas dari kenyataan yang menuntut beliau untuk belajar hidup mandiri. Melihat kenyataan bahwa di usia 6 tahun Muhammad kecil sudah ditinggal wafat kedua orang tuanya. Sejak itu, beliau sempat diasuh sang kakek Abdul Muthalib dan dilanjutkan pamannya Abu Thalib. Abu Thalib sang paman memiliki kehidupan ekonomi yang sederhana. Kondisi ekonomi sang paman yang pas-pasan membuat Nabi Muhammad merasa harus berusaha untuk meringankan bebannya. Beliau pun sempat bekerja serabutan membantu tetangga merapikan pekarangan, memikul batu untuk sedikit upah, dan mengambil kayu bakar dari hutan atau semak belukar lalu menjualnya di pasar. Muhammad kecil melakukan apa saja yang halal untuk memperkecil ketergantungannya kepada sang paman. Muhammad melakukan pekerjaan yang biasa dikerjakan anak-anak seusianya. Ketika sudah merasa mampu bekerja sendiri, beliau mulai mengembala kambing milik penduduk Mekah dan menerima upah atas jasanya itu. Menjelang usia dewasa, beliau memutuskan untuk memilih bidang perdagangan sebagai karirnya. Beliau menyadari bahwa pamannya bukanlah orang yang kaya, namun memiliki beban keluarga yang cukup besar. Oleh karena itu, Muhammad muda berpikir untuk berdagang. Terlebih lagi, sebagai salah seorang dari keluarga besar suku Quraisy yang umumnya pedagang, Muhammad diharapkan menjadi pedagang pula.
Rupanya, kondisi dan pengalaman berdagang masa kecil telah menempa diri Muhammad, sehingga di kemudian hari beliau menjadi wirausaha yang handal dan sukses. Apalagi dengan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan semangat pantang menyerah yang sudah ada pada dirinya. Tampak jelas bahwa Muhammad muda ingin sekali untuk bisa hidup mandiri. Dalam sebuah riwayat, beliau bersabda, "Tidak seorang pun pernah memakan makanan yang lebih baik daripada yang dimakan dari hasil kerja dengan tangannya sendiri. Nabi Daud alaihissalam pun memakan hasil kerja tangannya." Hadis riwayat Bukhari. Ketika merintis karir di bidang bisnis, beliau memulai berdagang kecil-kecilan di kota Mekah. Muhammad membeli barang-barang dari pasar, kemudian menjualnya kepada orang-orang. Fakta ini menegaskan pekerjaan sebagai pedagang sudah dilakukan Muhammad jauh sebelum beliau menikah dengan Khadijah. Muhammad sempat menerima modal dari para investor serta anak-anak yatim yang tidak sanggup menjalankan sendiri dana peninggalan orang tuanya. Mereka mempercayai Muhammad untuk menjalankan bisnis dengan uang mereka berdasarkan kerjasama mudharabah. Nah, mudharabah sendiri adalah akad kerjasama antara dua pihak dalam suatu usaha atau proyek tertentu. Pihak pertama sebagai malik sohib al-mal menyediakan seluruh modal. Pihak kedua, amil mudharib nasabah, bertindak selaku manajer atau pengelola. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Tetapi, jika terjadi kerugian akan ditinjau secara adil. Seandainya kerugian timbul akibat resiko bisnis, akibat cuaca, gempa, atau force majeure lainnya, maka akan ditanggung oleh pemilik modal. Namun, bila kerugian karena keteledoran atau kecurangan pengelola usaha, maka si pengelola atau manajer wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Keandalan Muhammad dalam berbisnis ditunjang oleh pengetahuannya yang luas mengenai wilayah tujuan dagang yang strategis. Tatkala menjejakkan kakinya di Bahrain misalnya. Menurut suatu riwayat Imam Ahmad, Muhammad pernah menerima utusan salah satu kabilah dari Bahrain. Kepada utusan itu beliau menanyakan siapa pemimpinnya. Utusan tersebut menjawab pemimpinnya adalah Al-Ashhaj. Kemudian Muhammad bertemu dengan Al-Ashhaj. Beliau bertanya kepadanya berbagai hal dan mengenai orang-orang terkemuka. Muhammad pun menyinggung perihal kota-kota perdagangan di Bahrain seperti Safa, Musakkar, dan Hijar. Al-Hajj sangat terkejut dengan luasnya wawasan geografis dan pengetahuan tentang sentra-sentra komersial Muhammad. Katanya, "Sungguh, Anda lebih tahu tentang negeri saya daripada saya sendiri. Anda juga lebih banyak mengenal kota-kota di negeri saya daripada yang saya ketahui." Lalu Muhammad berkata, "Saya mendapat kesempatan menjelajahi negeri Anda, dan saya telah diperlakukan dengan baik." Di usia muda, Muhammad memang sudah menjadi pedagang regional karena daerah-daerah perdagangannya meliputi seluruh Jazirah Arab. Kemudian, bagian kedua adalah aktivitas bisnis Rasulullah. Reputasi Nabi Muhammad dalam dunia bisnis dilaporkan antara lain oleh muhaddis Abdul Razak. Ketika mencapai usia dewasa, beliau, Nabi Muhammad, memilih pekerjaan sebagai pedagang atau wirausaha. Pada saat beliau belum memiliki modal, beliau menjadi manajer perdagangan para investor atau sohibul mal berdasarkan bagi hasil atau mudharabah. Seorang investor besar Mekah, Khadijah, mengangkatnya sebagai manajer ke pusat perdagangan Habsah di Yaman. Kecakapannya sebagai wirausaha telah mendapatkan keuntungan besar baginya dan investornya. Tidak satupun jenis bisnis yang ia tangani mendapat kerugian. Ia sempat 4 kali memimpin ekspedisi perdagangan untuk Khadijah ke Syria, Joras, dan Bahrain di sebelah timur semenanjung Arab. Dalam literatur sejarah, disebutkan bahwa di sekitar masa mudanya, Nabi Muhammad banyak dilukiskan sebagai Al-Amin atau As-Siddiq, dan bahkan pernah mengikuti pamannya berdagang ke Syria pada usia anak-anak sekitar 12 tahun. Lebih dari 20 tahun Nabi berkiprah di bidang wirausaha, sehingga beliau dikenal di Yaman, Syria, Basrah, Irak, Yordania, dan kota-kota perdagangan di Jazirah Arab. Namun demikian, uraian mendalam tentang pengalaman dan keterampilan dagangnya kurang memperoleh pengamatan selama ini. Sejak sebelum menjadi mudharib atau fund manager dari harta Khadijah, ia kerap melakukan lawatan bisnis, seperti ke kota Basrah di Syria dan Yaman. Dalam Sirah Halabiyah dikisahkan ia sempat melakukan 4 lawatan dagang untuk Khadijah, 2 ke Habsah dan 2 lagi ke Jurash, serta ke Yaman bersama Maisarah. Ia juga melakukan beberapa perlawatan ke Bahrain dan Abyssinia. Perjalanan dagang ke Syria adalah perjalanan atas nama Khadijah yang kelima.
di samping perjalanannya sendiri. Yang keenam, termasuk perjalanan yang dilakukan bersama pamannya ketika Nabi berusia 12 tahun. Di pertengahan usia 30, Nabi banyak terlibat dalam bidang perdagangan seperti kebanyakan pedagang lainnya. 3 dari perjalanan dagang Nabi setelah menikah telah dicatat dalam sejarah. Pertama, perjalanan dagang ke Yaman. Kedua, ke Najd. Dan ketiga, ke Najran. Diceritakan juga bahwa di samping perjalanan tersebut, Nabi terlibat dalam urusan dagang yang besar selama musim-musim haji, di festival dagang Ukas, dan Dzulmajas. Sedangkan di musim lain, Nabi sibuk mengurus perdagangan grosir pasar-pasar kota Mekah. Dalam menjalankan bisnisnya ini, Nabi jelas menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang jitu dan handal, sehingga bisnisnya tetap untung dan tidak pernah merugi. Konsep bisnis Rasulullah. Walaupun dahulu aktivitas berdagang sempat dipandang sebelah mata, namun sekarang banyak orang yang mulai tertarik menjadi entrepreneur dan membuka usaha dagang. Dalam Islam sendiri, berdagang atau berwirausaha dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang mulia, bahkan mempermudah datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam suatu hadis yang terkenal yang berbunyi, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Rasul kita, Nabi Muhammad SAW juga seorang pedagang. Disebutkan dalam sejarah bahwa beliau memulai bisnisnya sejak berusia 12 tahun. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, ramah, bahkan sukses. Kesuksesan Nabi Muhammad dalam berwirausaha tidak hanya sekedar dalam hal materi saja, tetapi juga keberkahan rezeki yang diperoleh serta memupuk tali persaudaraan antar muslim, dalam artian memperbanyak partner kerja atau kenalan-kenalan baru. Berikut ini beberapa cara berdagang Rasulullah yang bisa kita contoh untuk mengembangkan bisnis agar lebih sukses dan diridhoi Allah. Yang pertama adalah diniatkan karena Allah. Yang kedua, bersikap jujur. Yang ketiga, menjual barang kualitas bagus. Keempat, mengambil keuntungan sewajarnya. Kelima, tidak memberikan janji berlebihan. Keenam, saling menguntungkan kedua belah pihak. Ketujuh, menjual barang miliknya sendiri. Kedelapan, tidak melakukan penipuan. 9, tidak menimbun barang. 10, bersikap ramah dengan pembeli. 11, tidak menjual barang haram. 12, tidak menjelek-jelekkan barang dagang orang lain. 13, memberikan upah karyawan tepat waktu. 14, tidak mudah putus asa. Dan yang terakhir adalah tidak melupakan ibadah. Diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar utama Rasulullah berdagang yakni atas niat karena Allah lillahi ta'ala, bukan untuk memupuk harta maupun mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Segala sesuatu yang diniatkan untuk mencari ridha Allah pasti akan dimudahkan olehnya. Maka itu, awali usaha dengan niat lillahi ta'ala. Bersikap jujur. Dalam berdagang, Rasulullah dikenal akan kejujurannya. Beliau tidak pernah mengurangi takaran timbangan dan selalu mengatakan apa adanya tentang kondisi barang. Bahkan tak jarang Rasul melebihkan timbangannya untuk menyenangkan konsumennya. Atas kejujurannya itu, beliau pun dianugerahi julukan Al-Amin, yakni seorang yang dapat dipercaya. Menjual barang dengan kualitas yang bagus. Prinsip berikutnya yang dianut oleh Rasulullah adalah, yakni menjaga kualitas barang jualannya. Beliau tidak pernah menjual barang-barang cacat, sebab itu akan merugikan pembeli dan bisa menjadi dosa bagi penjual. Mengambil keuntungan sewajarnya. Seringkali kita jumpai pedagang atau pebisnis yang menjual barangnya dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga aslinya. Mereka berusaha mengambil laba sebanyak mungkin tanpa memikirkan kondisi konsumen. Taktik seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Selain menyalahi agama, menjual barang dengan harga yang terlalu mahal membuat dagangan kita kurang laku. Sebaliknya, Nabi Muhammad selalu mengambil keuntungan sewajarnya. Tidak memberikan janji atau sumpah yang berlebihan. Ketika berdagang, sebaiknya kita jangan memberikan janji atau sumpah-sumpah yang berlebihan. Semisal, barang ini tidak akan rusak hingga setahun. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Semua dapat berubah atas izin Allah. Maka dari itu, sumpah merupakan hal yang tidak baik, apalagi sampai bersumpah palsu. Jelas perkataan seperti itu tidak diridhoi Allah dan termasuk dusta dan dibenci oleh Allah. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
Cara berdagang Rasulullah yang selanjutnya adalah dengan mengutamakan prinsip saling menguntungkan serta suka sama suka antar pembeli dan penjual. Tidak ada hal yang ditutup-tutupi dari barang dagangannya, dan harus mencapai kesepakatan bersama, baik dalam harga, jenis barang, dan cara memberikan barang tersebut kepada pembeli. Menjual barang miliknya sendiri. Jual beli dengan metode dropshipping tentunya cukup beresiko, sebab kita, selaku penjual, tidak mengetahui kondisi barangnya secara langsung. Maka dari itu, Rasulullah SAW menyarankan agar kita tidak menjual barang yang bukan milik kita. Sebab itu bisa merugikan pihak lain apabila ada barang yang cacat, namun kita menjualnya. Tidak melakukan penipuan. Dalam berdagang, Rasulullah juga tidak pernah melakukan penipuan. Perlu diketahui bahwa tindakan menipu pembeli, sekecil apapun itu dan dalam bentuk apa saja, tentu dilarang oleh agama. Tidak menimbun barang. Menimbun barang merupakan keadaan di mana seseorang membeli barang dengan stok yang sangat banyak dari pasar, lalu menyimpannya dalam kurun waktu yang lama dan menjual barang tersebut dengan harga yang sangat mahal. Ketahuilah bahwa menimbun barang adalah perbuatan yang zalim. Bersikap ramah dengan pembeli. Bersikap ramah, santun, dan selalu tersenyum kepada pembeli juga merupakan cara berdagang Rasulullah. Apabila kita bersikap baik dengan pembeli, maka pembeli juga senang. Sebaliknya, jika kita menunjukkan wajah yang judes, cemberut, tentunya pembeli akan malas dan kabur, tidak ingin membeli di tempat kita lagi. Tidak menjual barang haram. Menjual barang-barang haram jelas tidak diperbolehkan dalam Islam, dan Nabi juga tidak pernah melakukan hal tersebut. Maka itu, jauhilah berdagang barang-barang yang tidak jelas kehalalannya, semisal minuman keras dan daging babi. Tidak menjelek-jelekkan barang dagangan orang lain. Jika kita hendak berdagang, sebaiknya lakukan dengan cara yang benar sesuai syariat Islam. Tidak perlu kita menjelek-jelekkan barang dagangan orang lain dengan tujuan agar semua konsumen lari menuju kita. Memberikan upah karyawan tepat waktu. Hal penting lain yang perlu diketahui, jika memiliki seorang karyawan, maka berikan upah kepada karyawan tersebut dengan tepat waktu. Jangan menunda-nundanya, berikan haknya sebagaimana perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Tidak mudah putus asa, segala sesuatu membutuhkan proses. Begitupun dengan berdagang atau berbisnis. Umumnya akan datang masa di mana merasakan terjatuh dan jungkir balik. Dan di saat itu terjadi, satu hal yang dibutuhkan yakni semangat pantang menyerah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang terakhir adalah tidak melupakan ibadah. Kunci utama keberhasilan Rasulullah SAW dalam berdagang yakni tidak pernah melupakan ibadah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.